Kartu kuning Jokowi heboh diperbincangkan. Tidak pantas, wajar, atau malah kreatif? Saya ingin bertanya kepada 3 aktivis mahasiswa yang sekarang sudah duduk di DPR. Ke Bang Adian Napitupulu dulu. Bang Adian, apa pendapat Anda soal aksi Zadit di UI? Tentang aksi kartu kuning? Betul, Bang. Menurut saya biasa-biasa saja. Artinya itu dilakukan tidak masalah. Dan 3 jam atau 4 jam setelah itu saya juga bertemu dengan Presiden. Dan dia juga tidak ada persoalan apa-apa. Yang saya bingung, yang mempersoalkan siapa? Itu pertama. Nah terus kedua, yang menjadi pembeda mungkin di antara generasi kita dengan teman-teman yang ada di sini. Kalau dulu kan kita selalu punya program live in ya. Ada saya segatu generasi dan Pak Desmond. Dalam banyak kasus itu hampir setiap perguruan tinggi punya tempat untuk live in di mana itu menjadi laboratorium sosial dia belajar. Bisa semacam KKN begitu? Beda. Itu betul-betul kita yang lakukan. Bisa 2 bulan, 3 bulan, pendampingan rakyat, advokasi. Nah saya pikir itu yang saat ini kurang ya. Itu loh, bahwa kemudian gerakan itu, sikap itu dilakukan, dasarnya bukan karena mereka memang bagian dari penderitaan rakyat itu sendiri, tapi mungkin membaca tentang penderitaan rakyat. Mendiskusikan tapi tidak hidup bersama-sama rakyat. Kalau Bung Karno katakan, kita harus harus sangat dekat dengan rakyat seperti kita mampu mendengar urat nadi kita. Menempel betul. Nah ini yang menurut saya harusnya dilakukan. Jadi ajakan atau mereka harus datang ke Asmat, melihat kehidupan itu sendiri seperti yang sudah dilakukan oleh UGM, dilakukan oleh Unhas itu bagi saya betul. Setelah dari sana baru bicara. Tapi setelah dari sana baru seharusnya bicara? Iya. Jadi terlalu prematurkah kartu kuning itu dikeluarkan? Dibilang prematur mungkin juga tidak ya. Tapi legitimasi moralnya jadi tidak kuat. Tapi kalau dia bilang saya sudah dari sana. Penderitaan itu saya lihat dalam mata saya sendiri, saya rasakan aroma tubuh mereka saya rasakan, penderitaan mereka saya lihat sendiri, air matanya saya pegang, dan mereka kembali ke Jakarta, baru kartu kuning legitimasi moralnya kuat. Saya ingin ke Bang Desmond. Ya sebenarnya kalau dalam sebuah demokrasi, ya kartu kuning itu kan yang memberikan kartu kan sayang. Kepada saya di kartu kuning saya senang, berarti itu dia sayang saya. Berarti saya dikasih warning untuk hati-hati ini kan itu sesuatu yang menurut saya positif. Ya. Tapi kalau kita melihat kartu kuning dengan 3 parameter itu, ya ini kan biasa-biasa saja. Ini yang nampak di permukaan dengan kondisi kekinian yang terblow up oleh media. Ya. Kalau wacana 3 item itu bagian dari kartu kuning, saya pikir bukan sesuatu politik. Itu hanya menggambarkan kondisi sesungguhnya menurut Anda? Tidak. Ya kondisi yang sesungguhnya adalah peringatan biasa. Kalau mahasiswa di zaman kita, ya itu kan ruang-ruang itu hampir-hampir nggak ada. Karena waktu itu konsep NKK-BKK ada yang terputus. Kita Hipuria selalu sampai sekarang, mahasiswa mungkin sama. Kita tuh ingin ada Dewan Mahasiswa. Tapi NKK-BKK, senat terbatas pada senat-senat fakultas. Senat perguruan tidak ada. Tahun 90-an, ya, Dirjen Kemahasiswaan Pak Inoh Markum berinisiatif untuk bikin SMPT. Kita seminar di Jogja. Nah, jadi wacana 3, jadi perubahan dari Dewan Mahasiswa, Senat Perguruan Tinggi, ke BIM, ini kan ada sejarah. Jadi kritik juga berbeda. Pasca Malari. Dan kritik sekarang dalam kondisi sekarang dan melihat bagaimana mahasiswa sekarang? Saya pikir ini biasa, tapi ada 2 hal yang harus kita lihat. Ya, sebelum NKK-BKK, dalam suasana NKK-BKK, ya, itu kegiatan antar mahasiswa antar fakultas itu enggak. Nah disitulah mulai menyatu kawan-kawan di antar kampus itu bicara tentang Gedung Ombo. Melakukan aksi protes ini, protes itu. Inilah yang membuat salah satu adalah lagu Sumpah Mahasiswa kita bikin di Jogja itu. Dan teman-teman kita yang bikin itu. Kita nanti akan bicara bagaimana kemudian sejarah pergerakan mahasiswa dan apa yang bisa dilakukan mahasiswa sekarang. Tapi saya masih ingin minta komentar Bang Yohan dulu soal kontroversi ini. Sebetulnya tidak perlu dipersoalkan? Wajar-wajar saja apa yang dilakukan?
Menurut saya Zadid luar biasa, top. Saya bangga sama Zadid. Jadi Zadid ini mewakili kita semua bahwa kita harus buka mata. Begitu banyak persoalan di bangsa kita ini yang harus dituntaskan oleh Pak Jokowi. Soal Asmat bukan cuma soal busung lapar. Anda bayangkan, Papua menyumbang kita begitu luar biasa. Dia punya freeport yang sangat kaya. Pantaskah orang Papua masih seperti itu? Ini yang mungkin diingatkan Zadid kepada kita. Dan saya kira ini kritikan yang baik, kritikan yang bagus, dan kartu kuning ini tanda sayang mahasiswa pada Pak Jokowi. Dan saya kira ini mesti bersyukur, belum kartu merah. Jadi kalau masih kartu kuning artinya Pak Jokowi masih diberi kesempatan, seperti dalam sepak bola, kalau ada yang tackling, salah diingatin, jangan begitu lagi. Kalau Anda sekali lagi, Anda kita kasih kartu merah. Saya ingin Anda menanggapi tadi Bang Adian yang mengatakan bahwa tidak ada atau belum cukup kuat legitimasi moral para adik-adik mahasiswa untuk memberikan kartu kuning karena tidak dekat dengan urat nadi rakyat. Selama yang disampaikan itu benar, yang selama yang disampaikan itu mewakili kepentingan rakyat, saya kira Zadid punya kekuatan moral yang besar. Bang Adian, Anda mau menanggapi? Ya, ukuran kekuatan moral besar atau tidak besar itu adalah sejauh mana mereka memang menjadi bagian dari penderitaan rakyat itu. Jangan kemudian rakyat kita sederhanakan dan angka-angka. Rakyat kita sederhanakan dengan kata-kata. Baca 10 buku seolah-olah mengerti persoalan rakyat. Rakyat dengan seluruh persoalan hidupnya sangat kompleks, penuh dinamika yang sangat tinggi. Tinggal dengan mereka, hidup dengan mereka, rasakan apa yang mereka makan, rasakan tempat tidur mereka. Lalu pulanglah ke Jakarta dan berbicaranya atas nama mereka. Oke, apakah ada yang ingin menanggapi teman-teman mahasiswa? Siapa yang ingin menanggapi? Apakah sudah melakukan itu sebelum berani memberikan kartu kuning atau kartu merah atau peringatan apapun? Sudahkah melakukan itu? Atau merasa itu bukan ukuran yang satu-satunya ukuran? Silakan. Zadid? Oke. Untuk menanggapi sedikit Bang Adrian gitu ya, Bang Adrian. Tadi Bang Adrian bilang kita harus ngerasain dulu gitu Bang ya, baru kemudian kita ngomong. Nah sebenarnya dengan kita ngebaca aja dari berita-berita yang ada di koran, dari berita-berita yang ada di media gitu ya, kita udah bisa kegambar gitu segimana penderitaannya orang-orang yang ada di Papua sana. Kita udah bisa kebayangin gimana susahnya jadi mereka, gimana sakitnya jadi mereka gitu. Dan jika memang itu benar, jika memang itu adalah satu kebenaran yang harus disampaikan, kenapa kemudian tidak disampaikan gitu? Gitu sih. Yang jelas, tadi dikatakan Presiden Jokowi bilangnya biasa saja, yang lain merasa biasa saja, tetapi ada beragam juga reaksi dari para menteri seperti ini misalnya, reaksi sejumlah menteri. Baik, Menteri Dalam Negeri misalnya menganggap tindakan Zadid adalah tindakan yang tak terpuji. Kemudian juga ada salah seorang menteri yang mengatakan seharusnya kuliah dulu, kuliah lagi, baru kemudian berdemo. Ada juga menteri yang hadir malam ini di Mata Najwa, ada Pak Natsir. Kalau tanggapan Anda sendiri bagaimana Bapak? Ya, terima kasih Mbak Najwa. Ini kalau saya perhatikan apa yang dilakukan Mas Zadid, menurut saya ada positifnya menurut saya itu. Saya melihat aspek positifnya apa? Ada sesuatu yang disampaikan oleh mahasiswa kepada pemerintah. Tapi saya selama ini mendampingi Bapak Presiden, beliau tuh selalu menyampaikan mana yang harus dikerjakan dan dia sampaikan secara terbuka. Beliau selalu menyampaikan hal itu. Nah, dalam apa yang dikerjakan oleh Bapak Presiden itu selalu ada respon masyarakat, beliau langsung respon. Nah, sekarang hal ini menurut saya itu hal-hal yang menurut saya ada positifnya. Artinya untuk mengkoreksi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau apa yang dilakukan dan pemerintah sudah melakukan hal itu. Cuma kadarnya sampai berapa lah itu yang perlu diperhitungkan. Kadarnya, jadi maksudnya kadarnya berapa banyak nih Pak? Frekuensinya. Katakan satu contoh di situ bilang masalah asmat. Kalau kita di asmat ternyata di sana bagaimana selama ini perhatiannya. Bukan tiba-tiba muncul terus ada apa itu kita datang. Tapi mungkin
preventifnya inilah yang menjadi pertimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua yang terkait pada masalah fungsi ABRI tadi yang dipertanyakan, mungkin itu yang nanti bisa ditanyakan yang lebih penting yang tahu tentang hal itu. Nah, terus nanti yang terkait dengan masalah Permen Ristek Dikti itu dalam sejarah saya tidak pernah ada dalam otak saya itu. Saya tidak pernah itu, hanya pada saat itu para wakil rektor seluruh Indonesia itu kumpul. Para wakil rektor bidang kemahasiswaan. Oke. Ceritanya begini, boleh saya cerita ya? Kita akan bahas itu lebih detail Oke. nanti Pak, karena saya memang ingin kita membahas substansi apa Ya. yang disampaikan dan juga tadi poin-poin yang dibahas oleh mahasiswa. Tapi terima saya ingin kasih. kasih kesempatan Pak Muldoko dulu, Kepala Staf Kepresidenan yang baru. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Pak Muldoko. Apa tanggapan Anda Pak soal aksi mahasiswa ini? Tanggapan saya juga pernah jadi mahasiswa UI, biasa aja lah itu ya. Kenapa kita mesti ribut begitu loh? Jadi yang ribut itu siapa Pak? Karena tampaknya ramai sekali Loh, tanggapan. saya sebagai Kepala Staf Presidenan bisa ketawa, kenapa gitu loh. Jadi yang Begini ribut ini persoalannya. politisi-politisi aja ya Pak? Begini persoalannya. Saya pikir ada sesuatu yang kurang dalam pemerintahan kita ini adalah memberikan informasi yang penuh kepada semua masyarakat Indonesia. Kalau nanti saya berikan informasi yang penuh, mungkin semuanya akan salut dengan Pak Presiden. Ini ya. Coba, kayaknya saya perlu berdiri aja dah, Silakan Pak. biar jelas muka gua. Ya, tuh lihat tuh, Presiden selama 3 tahun bisa membangun tol 346 km. Nah, kuota haji ya, kuota haji hanya dalam tempo berapa tahun Pak Jokowi bisa menaikkan dari 168.800 menjadi 221.000, 52.200 kuota haji. Belum lagi dana desa. Ya. Tahun 2015 20,8 triliun. 2016 46,9 triliun. 2017 naik menjadi 60 triliun. Kurang apa lagi? Kartu Indonesia Pintar dari 2015 20,3 triliun meningkat 25 triliun. 2017 25 triliun. Oke. Terus jangan putuskan dulu. Silakan Pak. Berikutnya, ya, tadi Indonesia Sehat. Sekarang Indonesia Pintar dari 12,5 rata-rata sama, 12,5 sampai dengan 2017 sama. Baik. Program Keluarga Harapan dari 6,4 triliun menjadi 7,7 triliun dan 2017 11,3 triliun. Reformasi agraria, ya. Dalam tempo yang singkat, Presiden bisa menyediakan 1,4 juta sertifikat. Bayangkan coba. Tepuk tangan yang keras dulu. Itu. Ya. Ternyata Kepala Staf Kepresidenan tidak kalah berorasi dengan Oh, mahasiswa. iya dong. Pak Muldoko, boleh Mahasiswa bos. mantan mahasiswa atau mahasiswa Ya. abadi jangan-jangan ini Pak Muldoko. Pak Muldoko, saya ingin persilahkan Oke. teman-teman mahasiswa untuk menanggapi dulu dan kemudian nanti kita akan buka sesi yang berikutnya. Adakah yang ingin menanggapi? Tadi dikatakan mungkin saja teman-teman mahasiswa yang tidak tercukup mendapatkan paparan informasi tentang apa yang sudah dilakukan pemerintah atau ada pandangan yang lain? Oke. Saya lagi aja deh. Bentar Pak, silakan Ya. Pak. Kita kasih kesempatan mahasiswa Pak. Kita kasih kesempatan dari IPB, silakan. Iya, kalau dari saya ya. Jadi sebelumnya tadi terima kasih Pak Adian mengenai perbedaan kultur mahasiswa dulu dengan sekarang. Sebelumnya saya juga ingin menjelaskan Pak, mungkin ada Pak Muhammad Nasir juga sebagai Menristek Dikti Pak ya. Jadi saya ingin menjelaskan mengenai kultur mahasiswa sekarang Pak. Ini yang saya rasakan. Jadi ketika dipertanyakan mahasiswa ke Papua aja dulu kayak gitu. Saya sebenarnya sangat senang. Tapi yang menjadi pertanyaan, saya nggak ikut praktikum aja saya bisa nggak ikut UAS. Ini yang jadi pertanyaan. Kita dituntut untuk mengikuti semua mata kuliah. Saya dari pagi sampai sore itu udah kuliah dan praktikum. Ditambah ada mengerjakan laporan. Jadi waktu untuk memikirkan permasalahan-permasalahan ini ditutup. Saya tidak tahu apakah tahun-tahun sebelumnya seperti atau tidak. Tetapi pada kondisi lapangan, mahasiswa itu banyak Pak yang sulit untuk memikirkan orang lain. Karena apa? Sibuk dengan permasalahan kelulusan.
seperti kami, mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang sekarang menjabat. Mungkin kalau dulu 6 tahun, 7 tahun menjabat jadi mahasiswa masih wajar. Kalau sekarang 5 tahun kita udah ngerasa paling tua. Ya, di kampus tuh udah ngerasa tua banget. Ini tingkat akhir masih, apaan sih? Udah ngerasa tua banget gitu, Pak. Ya. Kutsi, yang Anda ingin katakan apakah memang ada kesengajaan dalam tanda kutip atau secara sistematis memang membuat mahasiswa hanya fokus belajar saja dan kemudian tidak diberikan peluang untuk mengurus yang lain begitu? Jadi yang saya simpulkan bahwasanya ada upaya dalam artian yang menyebabkan mahasiswa ini melupakan sebenarnya. Yang difokuskan ke dalam akademik sehingga menyebabkan mahasiswa ini daya kritisnya lebih tumpul, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Oke, apakah tapi kemudian kalau memang mengakui daya kritisnya lebih tumpul, apakah berarti segala kritikan yang tadi diberikan itu bukan kritikan berdasarkan sesuatu yang diketahui secara mendalam? Apakah itu suatu pengakuan? Aku mungkin menyoroti kali ya. Mungkin kalau di sini sih sebenarnya aku mau menyoroti pandangannya coach juga dan bapak-bapak yang di depan. Itu sebenarnya gini, kalau misalnya kita berbicara tentang tadi ya, masalah informasi dan legitimasi moral, tadi kan fokus dari bapak-bapak di depan itu kan masalah legitimasi dan Bang Adian yang spesifik Ya, bilang legitimasi legitimasi moral. moral, Tadi dan juga- Mas Yohan mengatakan bukan itu saja ukurannya, tapi kalau kebenaran ungkapkanlah apapun itu. Betul. Terus tadi juga disampaikan bahwa ukuran-ukuran lain adalah angka-angka yang sudah dicapai sama Presiden kita Jokowi. Nah, yang pertama mungkin saya mau menyoroti ya, Pak. Di sini kita tidak hanya kartu kuning itu hanyalah sebuah sebuah simbol gitu ya, sebuah kristalisasi peringatan gitu, bahwa tidak hanya 3 isu tersebut yang akhirnya kita angkat. Kalau mungkin tadi Bapak Muldoko membandingkan dengan isu-isu yang ada, dengan keberhasilan-keberhasilan ada, tidak hanya itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tadi Bapak berbicara mengenai legitimasi moral, Pak, kami dari teman-teman mahasiswa ITB, kami di sini kemarin ada konflik tentang kereta api cepat Indonesia-Cina, kami live in, Pak. Kami live in di sana dan kami memperjuangkan hal tersebut. Dan sampai sekarang juga belum ada bukti hasilnya. Apakah itu dijalankan atau tidak gitu? Apakah tuntutan kami dijalankan atau enggak? Saya sendiri yang live in tahun lalu di sana kurang lebih hampir 1 minggu bersama teman-teman dan itu dilakukan terus-menerus seperti itu. Jadi menurut saya tidak relevan ketika misalkan dibilang legitimasi moral tanpa melihat data-data yang ada. Karena di sini KMITB juga membawa gitu ya, ada beberapa kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Tapi bukan berarti ini kan mengecilkan seakan-akan kita tidak mempunyai legitimasi moral seperti itu. Kita akan, Ardi saya harus break karena kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Tetaplah di Mata Najwa, kartu kuning Jokowi kembali sesaat lagi.